Lihat deh, mukanya aja kayak badut. Pasti orang lihat juga ngakak sendiri. Biar kapok, biar malu. Cyberbullying adalah tindakan mengintimidasi, mengganggu, atau menyakiti orang lain melalui media digital seperti sosial media, chat, atau pesan teks. Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari stres, depresi, hingga rasa putus asa yang mendalam bagi korban. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan mencegah cyberbullying agar dunia maya menjadi tempat yang aman dan nyaman. Yuk kita simak bersama cara mengenali dan mengatasi cyberbullying dalam video bimbingan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman sepertinya hari ini sangat bersemangat ya. Sekali dong. Oke, ini benar dengan rombel A. Betul. Bapak rombelnya Ian. Betul. Bapak absensi dulu ya, apakah rombel A ini lengkap atau tidak? Oke, dari Andrea Puspita. Oke, hadir ya. Rafif Naufala. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Septian Wahyu. Hadir. Novandaner Aida. Hadir, Pak. Hadir. Novantia Eka. Hadir. Oke, rombel A lengkap ya, tepuk tangan. Oke, teman-teman. Teman-teman tahu hari ini kita akan melaksanakan apa? Bimbingan Kelompok. Tapi mungkin sebelum lebih jauh kita bisa berdoa dulu ya. Oke, Ian bisa dipimpin berdoa dulu. Oke Pak, sebelum kita mulai bimbingan kelompok pagi hari ini, mari kita berdoa kepada kegiatan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ian ya. Oke, teman-teman masih ingat Bapak namanya siapa? Oke, bagus kali ini pertemuan dengan Bapak yang keberapa? Kedua. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah melaksanakan bimbingan kelompok dengan melihat film pendek. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok lagi dengan teknik yang berbeda nih. Kira-kira apa ya? Oke teman-teman kan sudah dikasih tahu oleh Ian ya untuk hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sudah kan? Sudah. Kita sudah hadir semua lengkap, sangat bagus. Dan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan menggunakan media dan namanya Papeda. Oke, lucu namanya ya. Papeda apa teman-teman taunya Papeda itu makanan? Papeda itu bukan makanan ya teman-teman ya. Papeda itu adalah singkatan dari papan anti perundungan digital. Tahu? Oke, jadi Papeda singkatannya apa? Papan anti perundungan digital. Nah, karena bimbingan kelompok sebelumnya kita menonton film, hari ini kita akan bermain-main. Oke, permainannya namanya tadi apa? Papeda. Jadi Papeda ini akan membahas tuntas mengenai yang namanya perundungan digital. Nah, bahasa kerennya apa kalau di TikTok? Cyberbullying. Oke, bener banget, cyberbullying kayak gitu ya. Cyberbullying itu boleh dilakukan atau tidak? Tidak. Harus dijauhi apa didekati? Dijauhi. Oke, jadi teman-teman nanti akan belajar gimana caranya menjauhi cyberbullying. Dan menangani cyberbullying ketika teman-teman menemukannya di dunia nyata atau di dunia maya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut gimana cara bermain apa? Papeda. Mungkin kita bisa ice breaking dulu. Ice breakingnya kita yang ngetren-ngetren aja. Namanya tepuk duntak. Tepuk apa? Tepuk apa? Duntak gitu ya. Tepuk duntak. Oke, harus ada getarannya gitu ya. Oke, tepuk duntak ini kalau misalnya Bapak bilang dung, berarti dung. Dung. Kalau Bapak bilang tak, berarti tak. Nah, nanti kombinasi beda-beda. Misalkan tepuk dung tak, tepuk dung tak, gitu ya. Oke, harus fokus. Kalau tidak fokus tidak lanjut bermain. Jadi harus fokus dan akhir bisa kita lanjut bermain, gitu ya. Oke, tepuk dung tak, dung tak,
Dung dung tak tak. Dung dung tak tak. Dung tak dung tak. Dung tak dung tak. Dung 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 tak tak tak. Dung 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 tak. Dung tak dung dung tak dung tak. Dung tak dung tak. Oke, teman-teman sudah fokus? Sudah. Sudah fokus? Sudah. Ini angka berapa? 2. Berapa? Oke, sudah fokus ya teman-teman ya. Oke, bagus sekali. Kalau sudah fokus, teman-teman sudah siap untuk bermain hari ini? Siap. Oke, kita akan bermain yang namanya papeda. Oke, Bapak jelaskan teman-teman bisa fokus ya, karena ini akan penuh dengan aturan-aturan yang perlu teman-teman taati ketika bermain papeda. Oke, teman-teman. Jadi di papeda ini nanti teman-teman akan berperan menjadi 2 peran. Ada yang sebagai observer, ada yang sebagai pemain. Kalau observer tugasnya apa? Mengobservasi atau mengamati jalannya permainan. Karena teman-teman ada 5 orang, berarti nanti ada yang satu sebagai observer dan 2 kelompok yang masing-masing anggotanya berarti berapa? 2. Itu akan sebagai pemain. Kayak gitu. Nanti bermain tidak ada kalah dan menang, semuanya harus mencapai finish. Kayak gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar mengenai cyberbullying melalui media yang namanya papeda. Benar sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang berwarna petak yang berwarna kuning. Di sini ada petak yang berwarna pink. Nah, kita anggap kotak yang berwarna kuning ada arena 1. Arena 1. Oke, di arena yang berwarna pink ini dinamakan arena 2. Di arena 1, teman-teman akan fokus mencari bahan belajar mengenai cyberbullying. Nah, nanti ketika sudah masuk di arena 2, materi yang teman-teman dapatkan tadi itu akan diuji melalui kartu pertanyaan dan kartu tantangan. Dan bisa jadi juga teman-teman akan mendapatkan hadiah. Kayak gitu ya. Nah, kalau di arena 1, teman-teman akan fokus mendapat kartu pengetahuan. Oke, logo-logonya itu artinya apa? Orang membawa balon, artinya adalah kartu pengetahuan. Kalau teman-teman nanti berhenti di angka, berarti teman-teman tidak mendapatkan apa-apa. Kalau teman-teman berhenti di putar balik, berarti teman-teman harus mengambil kartu atau instruksi sesuai dengan petak teman-teman sebelumnya. Paham? Paham. Atau perlu dicontohkan? Boleh dicontohkan ya. Misalkan teman-teman berhenti sebelumnya di kotak nomor 3, berarti kan kartu balon. Nah, teman-teman ketika melempar dadu berhenti di putar balik. Nah, petak target teman-teman apa? 3, kartu pengetahuan. Berarti ketika teman-teman kembali ke kartu putar balik, itu akan mendapatkan yang namanya kartu pengetahuan lagi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, setelah selesai di arena pertama, teman-teman akan masuk ke arena yang kedua. Di arena kedua ini teman-teman akan diuji kemampuan materi tentang cyberbullying. Nah, ini ada yang namanya petak go. Nah, petak go nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk memutar spinning wheels dan mendapatkan reward hadiah menarik dari Bapak. Ya. Oke, lalu ada yang petak yang namanya kartu pertanyaan. Ini gambarnya tambah seru. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan pertanyaan yang akan menguji materi yang teman-teman dapat di arena yang pertama. Oke, lalu ada yang banteng. Banteng ini artinya kartu tantangan. Nah, di sini nanti akan ada tantangan yang harus teman-teman lakukan saat itu juga, yang gunanya adalah untuk memperkuat pemahaman teman-teman tentang cyberbullying. Terus apa lagi yang belum Bapak jelaskan? Sudah? Oke, start dan finish di arena pertama, start dan finish di arena kedua sama saja, dan semuanya harus ke finish, kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti setelah dibagi, masing-masing tim akan memilih apakah bidaknya berwarna merah atau biru, tergantung sweetnya dulu ya. Nah, oke, nanti biar adil, mungkin pembagiannya akan kita bagi melalui spinning wheels ya. Oke, setuju? Setuju. Kalau setuju, tangannya 7. Setuju. Oke, bagus sekali teman-teman. Oke, bapaknya kapan dulu ya, tapnya ya. Oke, kita akan memakai yang namanya apa teman-teman? Spinning wheels. Oke, nanti akan Bapak putar. Apapun hasilnya, teman-teman harus menerima dengan baik. Kayak gitu ya, nggak boleh salah-salahan. Aku nggak mau di sini, nggak mau di situ. Harus adil, harus fair. Kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita putar dulu untuk tim 1. Iya. Oke, tim 1 ada Ray. Tepuk tangan semuanya. Oke, Ray tim 1 ya, diingat-ingat. Lalu ada tim 1 lagi. Oke, Ian tim 1. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita masuk ke tim 2 ya. Oke. Tim 2 ada
Novandia. Sama siapa? Oke, tinggal antara Novanda dan Rafif. Oke. Rafif tim 2. Oke, berarti observernya adalah Novanda. Oke, bisa diterima teman-teman semuanya? Bisa. Oke, Bapak tutup aja ya tabnya ya. Oke. Tim 1 angkat tangan. Oke, tim 2 angkat tangan. Observer angkat tangan. Oke, silahkan berkumpul observernya di sini. Tim 1 di sini, tim 2 di sini. Oke, Silakan. Iya di sana. Iya. Oke, di sini. Makasih pada sana ya. Oke, teman-teman, sudah berkumpul dengan timnya masing-masing? Sudah. Oke, Bapak kasih waktu 1 menit untuk memberikan nama tim. Oke, silakan diskusi nama tim dan jargonnya. Oke. Oke, sudah? Oke, silakan diskusi dulu ya. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, teman-teman bisa perhatiannya semuanya. Fokus. Oke, kita mulai dari tim 1. Oke, tim 1 tunjukkan pesonamu. Kita apa ya? Kita dari tim Velocity. Oke, tepuk tangan untuk tim Velocity. Oke, kita masuk ke tim 2. Tim 2 tunjukkan pesonamu. Oke, jadi kita dari tim Kapten. Jaya. Tim apa tadi? Tim Kapten. Kapten. Oh, Kapten Pepaya. Ya, oke. Ini tim Velocity, ini tim Kapten. Oke, tim Velocity akan melawan tim Kapten. Tapi teman-teman ingat, di permainan ini tidak ada yang namanya kalah dan menang. Semuanya harus menang dan belajar mengenai cyberbullying. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum lanjut ke permainan, Bapak akan jelaskan dulu tugas Novanda ya sebagai apa tadi? Observer. Jadi tugas Novanda adalah mengamati jalannya permainan menggunakan LKPD pedoman observasi. Nah, Novanda ini silakan menulis hal-hal yang Novanda dapat yang pada pelajari selama pelaksanaan permainan simulasi menggunakan media apa? Media. Oke, nanti silakan disampaikan setelah permainan berakhir dong. Oh iya. Bisa dipahami? Silakan dituliskan nama juga nomornya ya. Oke, teman-teman yang lain berarti tugasnya adalah bermain. Bermain apa? Papaya. Oke, kalau misalkan mau menentukan urutan bermain itu biasanya ngapain dulu? Sweet. Sweet. Siapa nih yang mau sweet? Oke, yang tangannya tangan keberuntungan ini siapa? Ayo coba, silakan. Oke. Ayo tim Yang menang Velocity, duluan, tim Pak. Velocity. Oke, yang menang duluan boleh. 1, 2. Oke. Tim 1 pertama, tim 2 kedua. Oke, tim Velocity mau memilih jidat berwarna apa? Biru. Oke, yang biru silahkan dibawa. Berarti otomatis tim 2 akan berwarna merah. Oke. Warna itu tidak menunjukkan apa-apa ya teman-teman ya. Hanya menunjukkan identitas teman-teman aja. Biar berbeda kayak gitu. Oke, bukan berarti biru terus menang, terus merah terus kalah gitu enggak ya teman-teman ya. Oke, karena di permainan ini tidak ada yang namanya kalah dan menang. Semuanya menang. Semuanya belajar tentang cyberbullying. Oke, sebelumnya kita mau kasih apresiasi dulu ke diri kita masing-masing, tepuk tangan. Oke, kita akan mulai permainan kita menggunakan media apa? Peda. Oke, teman-teman sudah siap dimulai? Sudah. Oke, ini dadunya agak unik ya teman-teman ya. Dadunya nggak titik-titik, tapi dadunya adalah angka. Teman-teman silahkan puter, dapat angka berapa? Iya, Nanti iya. silahkan dijalankan, gitu ya. Oke, kita mulai dari tim yang pertama. Oke, ini taruh sana dulu. Oke, taruh sana. Kita mulai dari start dulu ya. Di sini ada tapi. Boleh minta tolong ke tim selanjutnya. Iya, tim 2. Saling membantu ya nanti ya. Mau kita ada 2 aja ya. 3. Oke, minta tolong tim 2 dibantu. 1, 2, 3. Berarti mendapatkan kartu apa? Pengetahuan. Silakan tim 1, tim Velocity untuk mengambil satu kartu. Oke, silakan dibaca yang sangat keras. Oke. Exclusion adalah mengucilkan seseorang dari grup atau komunitas online secara sengaja. Oke, apa tadi namanya? Exclusion. Exclusion, lebih keras. Exclusion. Artinya adalah mengucilkan atau mengabaikan orang lain di komunitas online. Nah,
misalkan teman-teman ada guru yang memberikan informasi di WhatsApp, lalu teman-teman mengabaikan, itu apakah masuk namanya exclusion? Masuk. Teman-teman juga melakukan itu? Tidak. Kadang itu termasuk salah satu jenis dari yang namanya cyberbullying. Kayak gitu ya. Exclusion itu adalah salah satu jenis dari yang namanya cyberbullying. Apakah boleh dilakukan? Tidak. Apakah teman-teman masih melakukan? Tidak. Kadang-kadang, oke, harus diperbaiki, kayak gitu ya. Tidak boleh melakukan yang namanya exclusion. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut ke tim ATES, silakan. Oke, tiga lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sama mendapatkan kartu Pengetahuan. pengetahuan. Silakan diambil yang kedua. Oke, dibaca yang sangat keras. Pengetahuan masquerade menyamar sebagai orang lain dan menyebarkan konten buruk atas nama korban. Oke, apa namanya Masquerade. Masquerade. Apa? Masquerade. Lebih keras. Masquerade. Oke, artinya apa? Menyamar sebagai orang lain. Menyamar sebagai orang lain. Contohnya, ada yang mau memberikan contoh? Oke, tim 2. Ini Pak, kayak orang buat akun Instagram tapi pakai fotonya orang lain. Oke, benar banget, teman-teman sering menjumpai. Sering. Oke, apakah itu perbuatan baik? Tidak. Karena itu termasuk ke dalam yang namanya masquerade adalah salah satu jenis dari cyberbullying. Apakah boleh dilakukan? Tidak. Apakah harus dilakukan? Apakah harus dilakukan? Tidak. Bingung menjawabnya sih. Iya. Gimana? Apakah boleh melakukan masquerade? Tidak. Apakah harus dilakukan? Tidak. Oke, tentu saja tidak. Kayak gitu. Oke, terima kasih tim 2. Lanjut lagi ke tim yang pertama, tim Velocity. Oke, banyak sekali. Ayo langsung Bisa itu kita. langsung dijalankan. 2, 3, 4, 5. Berhenti di kotak angka. Berarti artinya apa? Tidak mengambil apa-apa. Tidak mengambil apa-apa. Lanjut ke tim Kates. Ayo tim Kates. Oke, lanjut tim 1. Nah, berhenti di petak angka. Artinya Tidak mengambil apa-apa. Oke, lanjut. Cepat sekali ya bermainnya ya. Nah, sana, ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kartu pengetahuan lagi ya. Ini. Kita semua bisa jadi agen anti bullying di dunia maya. Oke. Benar? Benar. Nah, siapa yang bisa menjadi agen anti bullying di dunia maya? Kita semua. Kita semua itu apakah teman-teman juga termasuk? Termasuk. Gimana cara yang menjadi agen perubahan di dunia maya? Kita ikut serta gitu Pak. Misal Membuli. bukan dong. Bukan dong. Terusnya kita tidak ikut membuli dan kita harus melindungi korban. Kayak gitu. Jadi gimana caranya jadi agen perubahan di dunia maya? Kita tidak Tidak ikut membuli. Dan ketika kita melihat perundungan kita harus melaporkan, menyimpan buktinya dan melaporkan ke pihak berwajib. berwenang atau berwajib. Kayak gitu teman-teman. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih tim 1. Lanjut ke tim selanjutnya. Benar. Oke, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kartu pengetahuan. Oke, silakan. Oke, ayo. Dibaca yang keras. Oke. Membocorkan informasi pribadi atau memalukan seseorang ke publik. Oke, ini namanya tadi apa? Outing. Lebih keras. Outing. Apa itu? Outing. Membocorkan informasi pribadi atau memalukan seseorang ke publik. Oke, kata kuncinya adalah membocorkan informasi pribadi atau memalukan. Apakah itu boleh dilakukan? Tidak. Apa itu harus dilakukan? Tidak. Perlu dijauhi atau didekati? Dijauhi. Karena itu adalah salah satu jenis dari cyberbullying. Tadi namanya apa? Outing. Oke, bagus sekali. Diingat-ingat ya karena nanti akan diuji di arena yang
2 kayak gitu. Oke, lanjut tim 1. Ya, 5. Oke. 1, 2, 3, 4. Kembali Pak. 5 langsung lanjut. Oke, masuk ke arena kedua. Kita tepuk tangan ke tim B. Oke, lanjut ke tim Kates. Kades. 1. Oke, 1. It's okay. Kita memang butuh banyak pengetahuan ya. Oke, silakan mendapat apa lagi yang namanya kartu Pengetahuan. Oke, katanya Rafif haus pengetahuan nih, bagus sekali. Pengetahuan tentang cyberbullying ya. Cara menghindari cyberbullying, jaga etika saat online, jangan membalas, simpan bukti, dan laporkan ke pihak berwenang. Oke, yang dibacakan Rafif adalah cara menghindari cyberbullying. Ada 4 hal. Yang pertama, Jaga etika. jaga etika. Yang kedua, jangan membalas. Yang ketiga, simpan bukti. Yang keempat, laporkan. Apa yang 4? Yang pertama, Yang pertama menjaga etika. menjaga etika, betul? Betul. Yang kedua, Yang kedua tadi apa? jangan membalas. Yang ketiga, Menyimpan bukti. betul? Betul, menyimpan bukti. Yang terakhir, Melaporkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini ya, jadi cara menghindari cyberbullying ada 4 langkah. Yang pertama, jaga etika. Yang kedua, jangan dibalas karena dia akan menjadi-jadi. Yang ketiga adalah menyimpan bukti. Dan yang keempat, kalau perlu dilaporkan ke pihak berwenang atau berwajib. Oke, terima kasih tim 2. Kita lanjut lagi. 4. 1, 2, 3. Wah, ada challenge. Banteng berarti kartu. Banteng berarti kartu tantangan. Oke, ini pertama kalinya kartu tantangan muncul ya. Silakan tim belok kamu. Oke, silakan. Pasang tanda jempol dan bersimak pada 2 teman digantung. Oke, langsung ke tim 2 aja. Jempolnya yang ramah gimana, Re? Jempol. Oke, terima kasih. Lanjut lagi kembali ke tim 2. Terima kasih ya. Iya. Masih jauh lagi. 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut ke tim 2. 2. Oke. 1, 2. Oke, dapatkan kartu tantangan. Silakan kartu Apa ya tantangan. tantangannya? Takut. Tuliskan satu cara sederhana untuk menghentikan bullying. Oke, silakan tuliskan di baliknya. Dituliskan dulu, nanti Bapak bacakan. Oke. Sini aja ya Pak. Ya. Caranya ada apa? Oke, kita tunggu ya, Mas. Iya, Ini menulis. tunggu ya. Dulu biasa dulu ada. Kok lama Pak? Sabar ini Sedang berpikir. Sedang berpikir. Ditunggu ya, teman-teman ya. Siap. Tulisannya memang bagus ya, Mas. Iya, soalnya kan Oke, teman-teman. Jadi, menurut Mas Ian, cara sederhana untuk menghentikan bullying adalah melaporkan kepada pihak sekolah. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Angkat tangannya. Setuju. Oke, kenapa kok setuju? Tim 2 silakan beri pendapat. Karena kan biasanya cyberbullying itu banyak di sekolah ya Pak. Nah, salah satu cara yang paling mudah itu dilaporkan ke pihak sekolah, misalnya ke guru BK. Karena hal itu kayak aman gitu ya Pak. Oke, karena di BK itu rahasia ya teman-teman. Apa yang Betul. teman-teman sampaikan ke guru BK itu pasti terjaga dengan aman. Jadi tidak perlu takut untuk melaporkan tindakan cyberbullying yang teman-teman temukan ke guru BK di sekolah. Oke, bagus sekali Mas Ian. Oke, sudah lanjut ke tim 2 lagi. Silakan. 5. Oke, silakan dibantu tim 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kartu apa? Kartu apa? Pertanyaan. Oke, bener banget ini. Hijau nyala ya, Bapak. Ini pertanyaannya apa ya? Oke, silakan dibaca yang keras pertanyaannya.
Menurutmu? Kenapa orang melakukan cyberbullying? Oke, menurut tim 2, kenapa? Tim Kates nih, apa pendapatnya? Kenapa kok orang itu melakukan cyberbullying? Karena ingin lebih terlihat berkuasa Pak biasanya. Oke, ingin terlihat berkuasa. Ada lagi? Iri Pak, iri. Iri. Oke, benar sekali. Tim 1 setuju? Setuju banget. Setuju. Ada kata tambahan pendapat? Yang paling setuju itu iri, Pak. Oke, biasanya pembuli itu ingin terlihat berkuasa dan bisa jadi faktor yang membuat dia ingin berkuasa adalah iri dengki. Adakah teman-teman yang punya iri dengki? Ada. Apakah iri dengki itu sifat yang harus kita miliki? Iya. Apakah harus kita jauhi? Iya. Oke, benar sekali. Jadi contoh orang yang suka membuli itu adalah orang yang Iri. dan ingin berkuasa. Itu menurutnya tim 2 dan teman-teman setuju? Setuju. Oke, terima kasih tim 2. Oke, lanjut tim 1 ya. Iya. Oke, silakan. 5. Oke, sepertinya kita sudah mau berakhir. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, pertanyaan. Sama ya pertanyaan, nggak usah takut, cuma ditanya ya. Iya. Oke, bukan Bukan ini, ditebak Pak. penjara ya. Cuma ditanya ini. Oke. Bentar, Pak. Kalau temanmu pasti hal buruk tentang orang lain, apa yang kamu lakukan? Oke, kalau temanmu posting hal buruk tentang orang lain, apa yang kamu lakukan? Tim 1 pendapatnya? Kalau saya pertama teman saya memposting hal buruk, biasanya saya screenshot Pak sebagai bukti. Screenshot sebagai bukti. Terus Oke. setelah itu saya biasanya melaporkan kepada orang sekitar. Oh. Tapi terutama ke guru sih Pak. Jadi nggak boleh ke teman. Rea ada tambahan? Diingatkan juga Pak. Ingatkan juga. Oke, betul banget. Tim 2 setuju? Setuju. Oke, jadi bagaimana ketika Mas Ian? Iya. Bagaimana kalau temanmu memposting hal buruk tentang orang lain? Apa yang kamu lakukan adalah salah satu jenis cyberbullying yang namanya apa? Nah, tadi sudah belajar namanya lupa. Oke, gimana caranya menghindari cyberbullying? Yang pertama, masih ingat? Menjaga etika. Menjaga etika. Apakah mengupload hal buruk tentang orang lain itu sudah sesuai dengan etika? Iya. Berarti yang dilakukan orang ini salah. Nah, jika salah, apakah perlu kita balas langsung, tegur langsung? Tidak. Tidak, kita simpan bukti, Buktinya. lalu kita laporkan ke pihak berwajib. Nah, kalau bisa konteksnya di sekolah, berarti dilaporkan ke Guru sekolah TK. atau sekolah. Oke, bagus sekali tepuk tangan. Ini lanjut Pak. Oke, lanjut. Sepertinya sudah mau selesai ya ini ya. Iya, tim 2 ini. 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kok belum ada yang mendapatkan hadiah ya? Iya ya Pak. Semoga saya 2. Oke, silakan tim 2 ini langganan pertanyaan ini ya. Ya, jangan lupa. Iya lagi. Ya lagi. Pertanyaan. Bagaimana cara kamu menjaga dirimu agar aman di media sosial? Oke, bagaimana cara menjaga diri agar aman di media sosial? Tim 2 pendapatnya. Kalau saya sih ini sih Pak, saya lebih kalau mau posting apa-apa jadi pikirkan dulu, terus juga nggak mudah terpengaruh sama konten-konten yang kita lihat di media sosial. Oke, dari dia lebih ke memfilter apa yang harus kita upload dan tidak upload di media sosial. Kata kuncinya filter. Kalau misal kata kunci dari Mas Rawi apa? Kalau dari saya sih terutama menjaga etika Pak. Oke. Sudah? Sudah. Oke, jadi kata kunci dari itu adalah etika dan filter atau selektif. Apa yang perlu kita upload dan perlu tidak upload. Kayak gitu ya. Dari tim 1 setuju? Setuju. Ada tanggapan lain? Sudah setuju? Setuju. Oke, jadi cara agar aman adalah menjaga etika dan juga selektif. Kayak gitu. Tepuk tangan ya. Oke, terima kasih tim 2. Kita lanjut lagi ke tim 1. Silakan dilempar dagunya. Oke. 3, 1, 2, 3. Memang ini langganan pertanyaan dan tantangan ya. Sampai hadiahnya tidak ada yang mau melewati. Oke, pertanyaan lagi teman-teman. Apa ini ya? Apa yang jawab? Diambilin dia yang jawab. Oke, gak apa-apa. Kerja sama tim. Apakah cyberbullying lebih ringan daripada bullying langsung? Jelaskan. Kalau menurut saya ya Pak, cyberbullying sama bullying langsung itu sebenarnya sama-sama berat. Oke.
Soalnya juga kalau bullying langsung kan ya langsung di depan orangnya. Tapi kalau cara bullying itu sebenarnya juga menyerang secara tidak langsung tuh, jadi tetap kena aja gitu sama orang kan. Oke, baik. Jadi Ian ada tambahan? Ada sih Pak. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu sama-sama berat karena dampak kepada korbannya itu sama-sama kayak berat yang dirasakan keduanya secara psikologis ataupun secara apapun itu kena korbannya kayak gitu. Jadi keduanya adalah sama-sama berat, tidak ada yang menjomplang satu. Oke, pendapatnya sangat bagus. Tim 2 setuju? Oke, ada tambahan? Pak, kalau menurut saya lebih berat Pak, karena kan kita tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut dan jangkauannya juga lebih luas kalau di sosial media Pak. Oke, jadi dia ada tambahan? Sudah sih Pak, setuju sih sama Pak. Oke, jadi apakah saya berbullying dan bullying langsung itu sama beratnya? Jawabannya tergantung bagaimana intensitas bullyingnya. Kayak gitu. Jadi semuanya akan tergantung kepada siapa pelaku dan korbannya. Kayak gitu ya. Bisa jadi yang di dunia maya lebih berat atau di dunia nyata lebih berat. Tergantung situasi korban dan pelaku. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah tergantung. Kayak gitu. Bedanya kalau misalkan bullying langsung itu bisa saja terjadi secara fisik. Kalau bullying online apa bisa meninju lewat WhatsApp? Oke, jadi bedanya di situ ya teman-teman ya. Nah, dan bedanya lagi kalau bullying secara langsung kan tidak ada jejak di digital. Kalau bullying secara online ada yang namanya jejak di Cinta. Oke, bisa dipahami? Bisa sekali. Oke, silakan lanjut. Ini kelompok tim du. Oke, tim apa? Tim Tim KTS. Oke. Empat. 1, 2, minta tolong Mas Ian. Pada challenge. Tantangan, kartu tantangan. Apa lebih keras? Oke, silakan diambil kartu tantangannya. Aduh, saya takut ya Pak. Oke, ini bukan dijeblosin ke penjara ya, nggak perlu takut. Gambarkan ekspresi wajah bahagia di selembar kertas. Oke, silakan gambarkan ekspresi wajah bahagia di selembar kertas menurutnya Mbak Tia. Senyum. Oh, ada teman sendiri ya? Silakan. Oke, sudah diamati ya teman-teman ya? Iya, ini sangat terlihat Pak. Sudah? Sudah, mana? Bapak tunjukkan ke teman-teman semuanya. Sudah? Mana Bapak lihat ke teman-teman? Oke, teman-teman bisa lihat? Teman-teman bisa lihat di sini? Lucu sekali ya, ini tersenyum sumringah gitu ya. Oke, ini ada love ini artinya apa Mbak? Penuh cinta. Penuh cinta. Oke, ini adalah gambar orang tersenyum dan dipenuhi cinta. Ini apakah menggambarkan kedamaian? Betul. Teman-teman cinta damai? Cinta. Cintanya mana cintanya? Cinta damai itu bukan teman-teman. Oke, terima kasih Mbak. Tantangannya bisa dibalikan tadinya. Terima kasih. Ini kalau misalkan 5 gimana Pak? Kalau misalnya 5 lanjut ke sana. Oke, lanjut. Kemana ya? Bisa nggak, Pak? 1, 2, sini ya. Dapat kartu pertanyaan. Oke, silakan diambil lagi kartu pertanyaannya. Bagaimana kamu bisa jadi agen kebaikan di dunia digital? Oke, bagaimana kamu bisa jadi agen kebaikan di dunia digital? Kalau saya sendiri sih Pak, itu bisa biasanya saya itu nge-screenshot gitu Pak buat bukti-buktinya. Jadi saya itu kayak ngumpulin gitu. Tapi kalau menurutnya gimana? Kalau menurut saya sih itu ya Pak ya, setelah mengumpulkan bukti ini tadi Iya. itu melaporkan ke pihak yang lebih berwajib. Oke, jadi Mata Tian ini suka jadi polisi online ya? Iya Pak. Karena screenshot bukti-bukti. Kalau sudah terkumpul mau dilaporin ke polisi Mas? Karena Pak, kalau misalkan sekarang nggak di screenshot, komen itu sering hilang karena kreator ataupun yang kita ini tuh sering ngehapus gitu. Jadi sekarang tuh ada yang namanya filter komentar. Jadi komentar-komentar yang sensitif itu pasti akan di-hide oleh
platformnya. Betul. Gitu. Jadi Iya. itu adalah langkah yang bagus kalau misalkan komentar itu mengarah ke hal cyber Iya. bullying, disimpan buktinya. Tapi hal terdasar yang bisa teman-teman lakukan adalah menyebarkan informasi tentang cara mencegah bullying kepada teman-teman yang lain. Misalkan teman-teman bikin poster online terus diupload di sosial media kayak gitu misal. Atau teman-teman repost di TikTok kan bisa repost. Oh, iya. Teman-teman ada informasi tentang cara mencegah cyberbullying, teman-teman repost. Atau tentang orang-orang yang pernah menjadi korban bullying dan gimana cara dia bisa survive, itu teman-teman repost juga. Nah nanti followers teman-teman pasti akan melihat apakah itu tidak akan menginfluence. Iya. Iya. Dan apakah itu mungkin dilakukan? Mungkin. Oke, jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Tim 2 silahkan diulangi. Menyebarkan informasi yang berkenaan dengan pencegahan bullying. Oke, melalui berbagai platform media sosial. Oke, itu ada hal terkecil, hal sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Oke, tepuk tangan. Oke, bisa dikembalikan. Oke, Mas Ian ini polisi online ya ternyata. Iya, Pak. Oke, suka menyimpan bukti, hati-hati teman-teman ini ya. Oke, silakan. Pak Tuan Sepuh pasti. Silakan. 3, 1, 2, 3. Ini memang tidak ada yang akan mendapatkan reward ya. Oke, nggak apa-apa. Karena sudah mau berakhir, nanti semuanya bisa menjabat kesempatan untuk memutar reward. Yeay. Ya. Oke, ini dapat kartu yang namanya kartu tangan. Lebih keras. Oke, teman-teman kalau nggak dipantik ini nggak keras ya suaranya ya. Oke, silakan untuk diambil. Oke. Sebutkan 3 kata positif yang menggambarkan dirimu. Oke, masing-masing ya tim 2 ada 2 orang. Berarti masing-masing menyebutkan 3 kata. Oke, berarti ada totalnya berapa kata? 6 kata. Oke, kita menyorot tim 2 dari Rafif dulu. Ramah. Setuju. Setuju. Kalau 7 langsung 7. Oke. Yang kedua? Ceria. Setuju. Oke. Yang ketiga? Humoris. Setuju. Oke, ini beneran setuju atau gimmick? Setuju. Setuju. Oke. Setuju dong, Pak. Tepuk tangan untuk Rafif. Lanjut ke Tia. Lembut. Setuju. Cantik. Agak ini ya, agak narsis ya. Apa lagi ya, Pak? Udah ceria udah ya. Terus baik. Oke, setuju. Oke, biar enggak saingan antara tim 1 dan tim 2, kita tepuk tangan dulu ya. Tim 1 boleh memberikan 1 kata untuk masing-masing dari Ian. Apa ya? Iya, menarik. Oke, setuju. Dari Ray. Manis. Oke, setuju. Dari Namanda. Baik deh, Pak. Oke, setuju. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Harapannya teman-teman setelah menyebutkan kata-kata dan yang merepresentasikan diri masing-masing, teman-teman bisa lebih semangat, lebih positif. Oke, lanjut ke tim berapa? Tim 1. Oke, silakan. Enggak dapat 1. Oh, ini 1, 2, 3 tetap finish ini. Oh iya, apa? Oh iya. Kirain bola. Pas ya, dari tim 1 sudah selesai. Silakan tim 2. Kamu harus dapat 2. Dok Satan. Oke, tangan lagi ya. Oke, ini berarti terakhir. Ya. Oke, kok saya ambilkan sih? Oke. Silakan, diambilkan 1. Oke, silakan dibaca yang keras. Tulis 1 hal positif yang bisa kamu lakukan saat online. Oke, tulis 1 hal positif yang bisa kamu lakukan secara online. Tulis. Nah, tulis. Diskusi nggak apa-apa, diskusi kan 1 tim. Brainstorming. Ayo kita lihat biar bro. Iya. Kita lihat apa 1 kata itu ya. 1 kata ya? 1 hal. 1 hal. Oke, Mas Ian tidak fokus loh. Ngantuk. Mengantuk. Iya. Oke. Apa yang tadi? Menyiapkan. Siapa ini? Nulis puisi kah itu, Pak? Lama sekali ya, Iya. ya. Aku Oke, juga teman-teman enggak, sudah iya. menunggu ini. Ayo. Sebentar, Pak. Sudah Pak. Oke, mana? Ini saya bisa baca tulisannya nggak ya? Bisa. Oke,
menyebar kalimat-kalimat penyemangat untuk korban bullying. Setuju? Setuju? Oke, teman-teman semuanya setuju? Bisa melakukan? Bisa. Mulai kapan? Sekarang nanti. Sesegera mungkin. Oke, tepuk tangan untuk tim 2. Oke, lanjut tim 2 lagi karena belum finish. Ayo satu lagi. Gus. Oke. Pas berarti sudah finish semua. Tepuk tangan untuk kita. Oke, dikembalikan kartunya. Oke, terima kasih ya. Teman-teman saya sudah menyelesaikan permainan yang namanya apa tadi? Papeda. Papan anti perundungan Digital. Jadi harapannya setelah bermain ini teman-teman anti untuk melakukan yang namanya cyberbullying atau perundungan digital. Oke, karena teman-teman sudah bermain, kita lihat jalannya teman-teman bermain tadi itu seperti apa dari observer. Siapa observernya? Novanda. Silakan kita perhatikan Novanda. Silakan disampaikan hasilnya. Oke, dari yang teman-teman mainkan tadi apa itu sebenarnya banyak sekali yang saya dapatkan gitu. Ternyata cyberbullying itu banyak sekali jenisnya, tidak hanya satu saja kayak exclusion, framing, cyberstalking, outing dan lain-lain gitu. Terus biasanya itu orang kalau melakukan cyberbullying itu biasanya karena iri, terus dia itu merasa berkuasa kayak gitu. Nah, karena semuanya itu ternyata memiliki dampak yang buruk dan itu segera harus dijauhi gitu ya. Jadi itu tadi saya dengar ada yang menyebutkan cara menghindari 4 cara menghindari yang namanya cyberbullying ini. Yang pertama dijaga etika, terus yang kedua ada cara membalas, kemudian simpan bukti baik-baik dan laporkan ke pihak yang wajib gitu. Terus karena biasanya kita itu sering mengetahui di sosmed atau di media sosial yang kita punya, itu biasanya kita bisa saling support jika melihat atau misalkan mengetahui gerakan tersebut gitu. Terus juga kita bisa jaga diri dalam menggunakan sosial media gitu. Dan istilahnya tadi bisa kayak memfilter apa yang akan diposting di medsos, kemudian juga menjaga etika dalam sosial media dan gitu. Dan juga bisa jadi agen perubahan di dunia atau agen perubahan digital dengan menyebarkan informasi mengenai tata cara pencegahan cyberbullying. Oke, tepuk tangan. Setuju? Setuju. Oke, yang disampaikan Novanda sangat lengkap. Oke, Bapak sangat suka, sangat detail. Oke, hal-hal terkecil pun ditulis. Oke, Bapak suka hal seperti itu. Oke, karena sudah bermain dari Novanda kita sudah dengarkan observasinya, kita dengarkan apa yang teman-teman dapat dari permainan ini dari tim 1 dulu. Oke, salah satu perwakilan ada yang mau menyampaikan? Oke Pak, kalau saya pribadi setelah mengikuti permainan ini, saya mendapatkan insight banyak banget Pak. Jadi hal-hal baru yang saya ketahui dari cyberbullying, ternyata hal-hal kecil seperti membuat Instagram baru, mungkin menyamar jadi orang lain, itu termasuk salah satu cyberbullying Pak, yang biasanya saya tahu hanya mengolok-olok di sosial media. Nah kayak gitu ternyata banyak banget, jadi sesuai disebutkan oleh Novanda. Terus di sini juga belajar untuk yang namanya kerjasama tim. Tepuk tangan untuk tim 1. Menurut saya, jadi tadi juga dilatih untuk yang namanya kerja sama. Selain belajar tentang cyberbullying. Oke, tim 2 ada yang mau menyampaikan? Saya Pak. Oke, silakan Raffi. Di sini saya belajar banyak pengetahuan baru. Ternyata di cyberbullying itu banyak sekali jenisnya Pak. Oke. Ternyata tidak sampai mengolok-olok tapi mendiamkan orang atau tidak menggubris orang termasuk cyberbullying. Oke, terima kasih Raffi untuk tangan. Nah, apakah setelah ini ketika teman-teman di grup guru-guru memberikan informasi teman-teman tidak menanggapi? Ditanggapi. Ditanggapi. Setidaknya dibahas dengan baik. Terima kasih. Pakai emot apa? Emot sembah. Itu bukan emot sembah ya teman-teman, ini emot top sebenarnya. Oke, tapi teman-teman gunakan itu untuk emot sembah. Padahal itu bukan emot sembah ya teman-teman ya. Oke, teman-teman akan Bapak refresh lagi yang teman-teman dapat tadi tentang materi tentang apa? Cyberbullying. Oke, adakah yang menyampaikan cyberbullying adalah Perundungan digital. perundungan itu dilakukan secara Digital. melalui platform digital atau dunia maya. Oke, cyberbullying itu jenisnya ada 7. Yang pertama ada yang namanya flaming. Apa itu flaming?
menjelek-jelekan. Ada yang namanya ada online harassment, itu artinya mengancam secara online. Tadi yang pertama flaming, kedua online harassment. Terus yang ketiga ada yang namanya cyber stalking, itu berarti mengutip secara online. Terus yang keempat ada yang namanya denigration. Denigration itu apa? Menyebar hoax. Oke, kalau misalkan yang kelima ada masquerade. Apa tadi masquerade? Menyamar. Terus yang keenam ada yang namanya outing. Membacakan informasi pribadi atau sensitif. Terus yang ketujuh ada exclusion. Exclusion yang sering teman-teman lakukan itu adalah mengabaikan. Ada tujuh. Yang pertama flaming. Yang kedua Online harassment. Yang ketiga stalking. Yang keempat denigration. Yang kelima masquerade. Yang keenam outing. Yang ketujuh oke Mbak Tia, 1 sampai 7. Nggak urut Nggak apa-apa. Masquerade, outing, exclusion, terus itu ada, saya lupa lagi Pak. Oke, tambahkan online harassment. denigration, flaming. Itu tentang Oke, sudah belajar mengenai apa itu cyberbullying, jenis-jenis cyberbullying. Masih ingat cara menghindari cyberbullying? Masih. Oke, silakan Andrea. Yang pertama itu menjaga etika. Stop. Yang kedua, Menyimpan bukti. yang ketiga, Melaporkan belum menyimpan bukti. oke, ada kesalahan di kafe. Apa yang kedua? Jangan menghiraukan. Jangan menghiraukan atau jangan membalas. Ketiga, Menyimpan bukti. keempat, Melaporkan. kelima, tidak ada. Dipancing ini ya. Oke, bagus sekali teman-teman. Karena teman-teman semuanya sudah paham mengenai pengertian cyberbullying, jenis-jenis cyberbullying yang juga cara menghindari cyberbullying, maka Bapak akan berikan LKPD pengembangan di diri seperti minggu sebelumnya. Oke, teman-teman bisa dikumpulkan. Terima kasih ya. Oke, teman-teman nanti silahkan dikerjakan LKPD pengembangan dirinya. Kita sepakati dulu berapa menit? 30 menit kelamaan. Ayo, 10 menit, 2 menit. Oke, silakan dikerjakan. Jauh banget. Oke, dibagikan ya. Oke, nama. Isikan nama. Nah, ini ada kasus Anita. Anita ini mengalami semua jenis cyberbullying. Silakan teman-teman identifikasi itu masuk ke jenis yang mana. Lalu tuliskan dari kasus-kasus itu yang paling sering terjadi di mana dan juga apa yang teman-teman lakukan untuk menghindari cyberbullying. Oke, silakan 2 menit dari sekarang harus langsung selesai. Apa ya? Dulu lupa lagi. Seingatnya ya Pak. Oke, seingatnya aja. Ini untuk mengukur apakah teman-teman bisa menangkap materi hari ini dengan baik atau belum, gitu ya. 2 menit ya, tinggal berapa menit Pak? Tinggal 30 detik. Oke, ayo. 15 detik. Oke, Ian sudah. Saya sudah Pak. Oke, dilarang mencontek ya teman-teman. Ini kan gampang ya soalnya ya. Jarang mencontek. Jangan mencontek. Waktunya habis, diangkat, dikibarkan, kibarkan, Ian dikibarkan. Oke, sudah berkibar semua KPD-nya? Sudah. Berkibar ya. Oke, ada yang mau sukarela? Yang sukarela bisa memutar ini. Oh, saya. Oke, Ian dan Novanda ya yang sukarela ya. Oke, Ian silakan. Oke Pak. Jadi yang pertama ini semua Pak. Oke, kita bahas bersama ya, setengah-setengah sama Novanda ya. Oke, yang pertama dibacakan. Anita menerima komentar kasar dan penuh hinaan di postingan Instagramnya setelah mengunggah foto sekolah. Jenis cyberbullying-nya adalah flaming. Setuju. Oke, lanjut.
Terus teman sekelas Anita berpura-pura menjadi dirinya di media sosial lalu mengirim pesan tidak sopan ke guru. Itu termasuk jenis cyberbullying masquerade. Oke, setuju? Setuju. Oke, yang ketiga. Setiap hari Anita menerima pesan teks dari nomor tak dikenal yang menghina fisik dan keluarganya. Ini menurut saya online harassment. Setuju? Setuju. Oke, yang keempat. Seseorang membuat akun palsu dan menyebarkan gosip buruk tentang Anita secara online. Ini termasuk denigration. Oke, setuju. Oke, tepuk tangan kalian. Sampai situ dulu bagi dua sama Novanda. Silahkan dilanjutkan. Foto pribadi Anita yang seharusnya hanya untuk sahabatnya tersebar di grup WhatsApp kelas. Oke, termasuk Outing. outing. Iya, benar. Tepuk tangan. Yeay. Lanjut. Anita secara sengaja tidak dimasukkan ke dalam grup diskusi sekolah oleh teman-temannya. Itu namanya exclusion. Setuju? Setuju. Yang ketujuh. Ada orang yang terus-menerus mengawasi aktivitas online Anita dan mengirim ancaman lewat DM. Itu namanya cyber stalking. Oke, setuju? Setuju. Oke, pertanyaan di bawahnya. Ini saya atau siapa? Ini siapa? Oke, Saya. dari Oke, enggak boleh. 3 orang udah dapat hadiah ya. Oke, silakan ya. Dari kasus-kasus di atas, menurutmu mana yang paling sering terjadi di sekitar kita dan mengapa? Menurut saya yang paling sering itu adalah exclusion, Pak. Oke. Karena biasanya itu ada teman-teman kayak ketua kelas atau bahkan guru yang mengirimkan pesan di WhatsApp, tapi itu seringkali tidak ditanggapi. Oke. Terus yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan jika mengalami atau menyaksikan cyberbullying seperti yang dialami Anita? Oke, 4 cara tadi apa? Yang pertama, Jaga. jaga etika. Yang kedua. Dan yang kedua, kita jangan membalasnya. Oke, yang ketiga. Dan yang ketiga, kita simpan bukti-buktinya. Dan yang terakhir, kita bisa melaporkan. Oke, teman-teman setuju? Setuju. Lebih keras. Setuju. Oke, tepuk tangan untuk kelas. Oke, dikibarkan semuanya dikibarkan. Oke, dikumpulkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Oke. Terima kasih karena semua LKPD-nya sudah berkibar. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Apa? Ya adalah memutar hadiah bagi yang menjawab LKPD secara langsung. Semuanya menjawab ya, balai kertas. Tapi yang saya langsung hanya Septian, Tia, dan juga Novanda. Oke, silakan Oke. Septian, cepat. Oke, zong. Belum beruntung. Kita coba dulu depan. Oke, silakan Novanda. Buku Buku. baru. Oke, kita simpan dulu buku. Ya. Zong. Uang. Uang. Oke, uangnya enggak jangan berharap 1 juta ya, Kak ya. Oke, uangnya seadanya saja. Oke, tepuk tangan teman-teman kita. Oke, jadi untuk Novanda akan mendapatkan buku. Silakan dipilih Novanda. Bukunya mau yang mana? Banyak. Bergambar aja Pak. Oh, yang paling sendiri ya. Oke, Yuk. tepuk tangan untuk Novanda. Oke, kalian mendapatkan uang. Ini ada amplop dari Bapak, bisa langsung disimpan dan dibuka di teman-teman. Terima kasih ya, Pak. Oke, tepuk tangan untuk dia. Oke, teman-teman semuanya sudah siap untuk melanjutkan kegiatan? Sudah. Oke, kegiatan selanjutnya adalah apa ya? Oke, teman-teman nanti silakan mengisi yang namanya lembar evaluasi hasil. Seperti biasa, tidak usah diisi di sini, diisi di rumah. Nanti akan Bapak titipkan ke ketua lembarnya siapa? Septian. Nanti silakan teman-teman isi di rumah dan Septian bisa kumpulkan ke meja Bapak besok. Oke ya, bisa dipahami? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, dan juga teman-teman, karena kita hari ini sudah melaksanakan kegiatan tentang topiknya apa? Cyberbullying. Bapak ingin dengar nih kesan-pesan teman-teman gimana mengikuti kegiatan hari ini. Oke, silakan Septian. Oke, Pak. Saya mewakili Rombel A. Jadi hari ini tuh kesannya sangat seru. Terus habis itu kita banyak banget belajar dari segala hal, misalnya dari kerjasama, terus kekompakan kita, terus juga belajar ilmu baru tentang cyberbullying yang jenisnya ternyata gak hanya satu gitu. Terus untuk pesannya ya mungkin semoga ada lagi. Oke, tepuk tangan untuk Septian. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, silakan dia. Kesannya pasti sangat senang sekali dan juga banyak dapat pelajaran baru di sesi permainan ini. Dengan kita itu kayak apa ya, pakai belajar tapi sambil bermain, dan itu sangat seru banget. Dan semoga di next kita di dunia kelompok saja bisa menggunakan media yang lebih seru dan materi yang lebih seru juga. Oke, tepuk tangan untuk dia.
Oke, bagus sekali ya. Jadi harapannya teman-teman tadi setelah kita memainkan permainan yang namanya apa tadi? Papeda. Teman-teman bisa benar-benar memahami tentang cyberbullying, jenis-jenisnya, juga cara menghindari cyberbullying. Tadi juga sudah belajar dari kasusnya siapa? Anita. Di mana kita berharap kasus-kasus Anita itu tidak terjadi di dunia nyata. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, karena kegiatan kita sudah mau berakhir, Bapak mau ingatkan bahwa minggu depan kita akan ada bimbingan lagi di tempat dan waktu yang sama. Untuk topik dan kegiatannya seperti apa, teman-teman tunggu minggu depan. Oke, teman-teman ingat ya, minggu depan di tempat dan waktu yang sama. Nanti informasinya akan Bapak sampaikan melalui ketua Rombel, kayak gitu ya. Nanti saya akan disampaikan ke teman-teman ya, Kak. Ya, Mas Ian ya. Oke, teman-teman, karena sudah mau berakhir dan tadi instrumen evaluasinya sudah Mas Ian bawa, nanti saat diisi di rumah. Kita sebelum berakhir berdoa dulu, karena kita tadi sudah awal dengan berdoa ya. Kita tutup dengan berdoa lagi. Silakan Mas Ian. Oke, karena juga udah di ujung bimbingan kita hari ini dan kita akhiri dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Ian ya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung kegiatan hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah aktif hari ini. Tepuk tangan. Terima kasih karena teman-teman hari ini sudah mau hadir semua mengikuti kegiatan hingga akhir. Dan Bapak juga minta maaf ya kalau misalnya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok kali ini mungkin ada perkataan maupun perbuatan Bapak yang kurang berkenan. Bapak minta maaf ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih karena kegiatan hari ini sangat seru sekali. Bapak sangat suka antusiasme teman-teman. Tepuk tangan lagi untuk kita. Ulang 2 kali ya, karena kita semangatnya harus berkali-kali kayak gitu. Lagi. Teman-teman setuju hari ini masih semangat? Oke, gitu ya teman-teman. Karena sudah Bapak tutup tadi, langsung Bapak tutup aja dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Aku nggak sadar ternyata kata-kataku bisa bikin dia sedih. Aku harus minta maaf. Oke, aku minta maaf ya. Aku seharusnya nggak ngomong seperti itu. Aku harap kalian bisa memaafkan. Cyberbullying bukan hanya sekedar kata-kata kasar di dunia maya. Ia juga meninggalkan bekas luka yang tidak terlihat, namun sangat dalam bagi korban. Ketika kita memilih untuk tidak menyebarkan kebencian, kita ikut menciptakan lingkungan digital yang lebih baik, ramah, dan penuh empati. Menghindari cyberbullying berarti kita menghargai perasaan sesama, menjaga martabat mereka, dan membangun hubungan yang sehat di dunia digital. Mari bersama-sama berkomitmen untuk menjadi pengguna internet yang bertanggung jawab dan berperilaku baik, karena kata-kata kita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, bukan menyakiti. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba